Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Parta, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang cash dan receivable yang beranggotakan pertama yaitu Skolastika Anabel, yang kedua Rafito Rahmat Kadafi, kemudian dan saya sendiri yaitu Fadilatul Maulida Jamrudin. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, tunjukkan bagaimana melaporkan uang tunai dan barang-barang terkait. Yang kedua, yaitu definisikan piutang dan jelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan pengakuannya. Kemudian yang ketiga, yaitu jelaskan masalah akuntansi yang terkait dengan penilaian piutang usaha. Kemudian yang keempat, yaitu menjelaskan masalah akuntansi yang berkaitan dengan pengakuan dan penilaian hasil tagih. Kemudian yang kelima yaitu menjelaskan masalah akuntansi tambahan yang terkait dengan piutang dan wesel tagih. Penjelasan yang pertama yaitu tentang kas. Kas merupakan aset yang paling liquid. Kas sendiri merupakan alat tukar standar yang dasar untuk mengukur dan menghitung semua item yang ada pada laporan keuangan. Perusahaan umumnya mengklasifikasikan kas sebagai aset lancar. Contohnya yaitu koin, mata uang, deposit, cek, dan lainnya. Pelaporan uang tunai yaitu meskipun pelaporan kas itu mudah, namun ada permasalahan yang harus diperhatikan. Terutama yang pertama yaitu tentang setara kas. Setara kas sendiri yaitu investasi jangka pendek yang sangat liquid, di mana dapat dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang diketahui dan memiliki jatuh tempo yang pendek, kurang dari 3 bulan. Yang kedua yaitu kas terbatas. Kas terbatas bertujuan untuk mengklasifikasikan kas yang dibatasi penggunaannya baik aset lancar atau tidak lancar. Kemudian yang ketiga yaitu bank overdraft. Bank overdraft terjadi apabila perusahaan menulis cek lebih dari jumlahnya dalam rekening kas. Untuk penjelasannya yaitu setara kas karena memiliki jatuh tempo yang pendek sehingga menimbulkan risiko perubahan nilai yang tidak signifikan karena perubahan suku bunga. Contohnya yaitu treasury dan surat berharga. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang kas kas terbatas. Klasifikasi di bagian saat ini sesuai jika menggunakan uang tunai untuk pembayaran kewajiban yang ada atau yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun atau siklus operasi mana yang lebih lama. Di sisi lain, perusahaan menunjukkan kas yang dibatasi penggunaannya pada bagian tidak lancar laporan posisi keuangan jika memegang uang tunai untuk jangka waktu yang lebih lama. Kemudian untuk penjelasannya bank of overdraft, perusahaan harus melaporkan bank overdraft pada saat ini bagian kewajiban, menambahkannya ke jumlah yang dilaporkan sebagai utang usaha. Jika material, perusahaan harus mengungkapkan item ini secara terpisah, baik secara laporan posisi keuangan atau dalam catatan terkait. Selanjutnya yaitu klasifikasi terkait uang tunai. Ada beberapa pos. Yang pertama tentang uang kertas dan logam yang tidak disetorkan. Yang kedua yaitu pos dana yang tidak dibatasi penggunaannya pada deposito bank atau rekening bank. Pos yang ketiga yaitu petty cash, fund, and cash bond. Yang keempat yaitu instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti cek, wesel bank, dan wesel pos. Kemudian yang pos yang selanjutnya yaitu rekening berbunga yang atau deposito berjangka. Deposito yang dibatasi seperti sertifikat deposito, dana pasar modal, dan sertifikat tabungan pasar modal. Obligasi pemerintah dan surat-surat komersial, deposito pada bank luar negeri, tidak dibatasi penggunaannya, ada yang dibatasi penggunaannya. Kemudian untuk pos, benda-benda pos. Kemudian selanjutnya surat utang, cek mundur, dan cek kosong. Kas yang dibatasi untuk tujuan khusus. Yang terakhir yaitu tentang overdraft. Untuk
Klasifikasinya yaitu dari uang kertas dan logam yang tidak disetorkan sampai dengan tabel rekening berbunga deposito berjangka, klasifikasinya masuk pada cash. Kemudian untuk deposito yang dibatasi masuk pada klasifikasi temporary investment, obligasi pemerintah dan surat-surat komersial masuk pada klasifikasi investasi sementara. Kemudian untuk tidak deposito pada bank luar negeri yang tidak dibatasi penggunaannya, yaitu klasifikasinya masuk pada cash. Selanjutnya yang deposito yang dibatasi penggunaannya, yaitu masuk pada receivable. Selanjutnya klasifikasi untuk benda-benda pos, yaitu office supplies. Untuk surat hutang, cek mundur dan cek kosong, yaitu receivable. Cash yang dibatasi untuk tujuan khusus, yaitu cash yang dibatasi atau restricted cash. Untuk overdraft, yaitu current liabilities. Selanjutnya, penjelasan tentang piutang. Piutang sering disebut sebagai pinjaman yang diberikan dan kemudian diklaim dan ditahan terhadap pelanggan dan orang lain berupa uang, barang, dan jasa. Piutang adalah janji lisan dari pembeli untuk membayar barang dan jasa yang dijual. Sedangkan untuk wesel yaitu tagihan yang tertulis dan berjanji untuk membayar sesuai dengan tanggal yang sudah ditentukan. Piutang non-usaha timbul dari beberapa transaksi, contohnya yang pertama, uang muka karyawan, uang muka untuk anak perusahaan. Yang ketiga, deposito yang dibayarkan untuk menutupi potensi kerugian. Yang keempat, yaitu piutang dividen dan bunga. Yang kelima, yaitu deposit dibayar sebagai jaminan kinerja atau pembayaran. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang pengukuran harga transaksi. Yang pertama, diskon perdagangan. Harga dapat dikenakan diskon perdagangan atau kuantitas, tujuannya yaitu menghindari perubahan katalog yang berbeda dengan jumlah yang dibeli. Contohnya yaitu suatu perusahaan dapat memberikan potongan sebesar 25% apabila penjualan dilakukan dengan tunai dan potongan sebesar 20% apabila penjualan dilakukan dengan kredit. Yang kedua yaitu diskon tunai. Perusahaan menawarkan diskon tunai bertujuan untuk mendorong pelanggan melakukan pembayaran secepatnya. Diskon tunai umumnya disajikan dalam istilah 2/10, N per 30, yang artinya yaitu mendapatkan diskon 2% jika dibayar dalam 10 hari dengan jatuh tempo 30 hari. Untuk contohnya yaitu di bagian sebelah kanan, contohnya penjualan kotor, penjualan barang dagangan sebesar seharga 80.000 dengan syarat 2/10 N30. Untuk jurnalnya, yang pertama yaitu account receivable terhadap sales sebesar 80.000. Untuk di sisi sebelah kanan yaitu jurnalnya yaitu account receivable sales discount terhadap sales. Untuk account receivable sebesar 78.400, untuk di sisi sales diskon sebesar 1.600, yaitu yang untuk di sisi sales yaitu 80.000. 1.600 yaitu dari 2% dikali 80.000. Selanjutnya, penilaian piutang usaha. Dua metode yang digunakan dalam akuntansi untuk piutang tertagih. Yang pertama yaitu metode penghapusan langsung. Perusahaan menentukan piutang tidak tertagih, maka kerugian tersebut dibebankan pada beban piutang tak tertagih atau bad debt expense. Contohnya yaitu diketahui pendapatan jasa foto studio AB Rp 10 juta. Taksiran kerugian piutang sebesar 2% dari pendapatan foto studio. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat yaitu pada tanggal 31 Desember 2011 terdapat akun beban piutang tak tertagih di sisi debit sebesar 200.000. Untuk di sisi kredit yaitu cadangan piutang tak tertagih sebesar 200.000 juga. Dari mana 200.000 itu yaitu dari taksiran kerugian piutang sebesar 2%
dikali dengan pendapatan jasa foto studio AB yang sebesar 10 juta, sehingga menghasilkan 200.000 dimasukkan pada akun beban piutang tak tertagih dan cadangan piutang tak tertagih. Selanjutnya yaitu metode penyisihan. Metode penyisihan yaitu piutang tak tertagih melibatkan estimasi piutang tak tertagih setiap periode. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan posisi keuangan piutang perusahaan sebesar kas yang direalisasikan. Yang pertama yaitu mencatat perkiraan tak tertagih. Untuk contohnya yaitu yang pertama ada akun beban piutang tak tertagih di sisi debit dikurangi akun yang meragukan untuk pencatatan estimasi nilai yang tak tertagih di sisi kredit sebesar 176 juta pada tanggal 31 bulan 8 tahun 2020. Selanjutnya yaitu penyisihan piutang diragukan menunjukkan perkiraan jumlah klaim atas pelanggan yang diharapkan perusahaan tidak akan terkumpul di masa depan. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember contohnya yaitu beban piutang tak tertagih di sisi debit sebesar 4.000 untuk di sisi kredit sebesar penyisihan piutang ragu-ragu sebesar 4.000. Selanjutnya yaitu mencatat penghapusan piutang tak tertagih. Ketika perusahaan kehabisan semua cara untuk mengumpulkan akun yang telah jatuh tempo, maka perusahaan harus menghapus itu. Contohnya yaitu pada bulan Februari tahun 2016 ternyata piutang kepada Tuan Abbas sebesar 10 juta tidak dapat ditagih. Untuk jurnalnya yaitu di sisi debit sebesar yaitu akun penyisihan piutang tak tertagih sebesar 10 juta. Untuk di sisi kredit yaitu piutang usaha atau penghapusan piutang sebesar 10 juta. Selanjutnya yaitu pemulihan akun yang tidak dapat ditagih. Perusahaan menagih dari pelanggan setelah dihapus bukukan rekening tidak tertagih. Untuk contohnya yaitu di penjurnalannya di sisi debit piutang usaha sebesar 610.000. Untuk di sisi kredit yaitu penyisihan piutang tak tertagih yaitu timbul untuk menimbulkan kembali piutang yang telah dihapus sebelumnya sebesar 610.000. Kemudian untuk di jurnal yang kedua yaitu kas terhadap piutang usaha untuk mencatat penagihan hutang sebesar 610.000. Pendekatan presentasi piutang. Perkiraan tunjangan yaitu melaporkan estimasi piutang pada nilai realisasi kas. Perusahaan dapat menerapkan metode ini menggunakan satu tingkat komposit atau neraca saldo menggunakan tarif yang berbeda. Contohnya sebagai berikut. Kerugian piutang dikurangi dengan piutang diperoleh kembali dibagi dengan penjualan bersih dikali 100%. Di sini kami mengambil contoh kerugian piutang sebesar 260.000 dikurangi dengan piutang diperoleh kembali sebesar 45.000, kemudian dikurangi dengan 42.000 yaitu penjualan bersih dikali dengan 100% sehingga menghasilkan 5,12%. Presentasi dari penjualan kredit bersih rumusnya yaitu kerugian piutang dikurangi piutang diperoleh kembali dikurangi dibagi dengan penjualan kredit bersih dikali dengan 100%. Untuk kerugian piutang sebesar 260.000 sama seperti soal yang di atas. Untuk piutang diperoleh kembali sebesar 45.000 tetap sama. Cuman di sini kita mengambil contoh penjualan kredit bersih yaitu sebesar 31.000 kemudian dikali dengan 100% sehingga pendekatan presentasi piutang untuk
dari penjualan kredit bersih sebesar 6,94%. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, saya Scholastica Anabel di sini akan menjelaskan tentang note receivable atau wesel tagih. Nah, jadi wesel tagih ini didukung oleh surat promise formal, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, wesel semacam itu adalah instrumen yang dapat dinegosiasikan yang ditandatangani oleh pembuatnya untuk kepentingan penerima pembayaran yang ditunjuk yang dapat secara sah dan siap menjual atau dengan cara lain mengalihkan wesel tersebut kepada orang lain. Nah, meskipun semua wesel ini mengandung unsur bunga, nah biasanya tuh perusahaan-perusahaan mengklasifikasikan wesel ke dalam dua bagian, yaitu wesel berbunga dan wesel tidak berbunga. Nah, wesel berbunga ini memiliki tingkat bunga tertentu, sedangkan wesel tanpa bunga atau non-interest bearing itu sudah termasuk bunga sebagai bagian dari jumlah nominalnya. Nah, wesel tagih ini dianggap cukup liquid, bahkan jika berjangka panjang, karena perusahaan dapat dengan mudah mengubah menjadi uang tunai, walaupun kalau misalnya mau mengubahnya pasti memerlukan biaya untuk melakukannya. Nah, perusahaan sering menerima wesel tagih itu dari pelanggan yang perlu memperpanjang jangka waktu pembayaran piutang, atau mereka membutuhkan wesel untuk dari pelanggan baru atau yang beresiko tinggi. Selain itu, perusahaan sering menggunakan wesel dalam pinjaman kepada karyawan dan anak perusahaan. Wesel juga digunakan dalam penjualan properti pabrik dan peralatan. Di beberapa industri, uang kertas mendukung semua penjualan kredit, namun sebagian besar wesel itu berasal dari peminjaman. Masalah dasar dalam akuntansi untuk wesel tagih sama dengan piutang, yaitu pengakuan, penilaian, dan penghentian pengakuan. Nah, di sini ada pengakuan wesel. Nah, jadi perusahaan itu mencatat dan melaporkan wesel tagih jangka panjang pada nilai sekarang dari kas yang mereka harapkan dapat ditagih. Ketika bunga yang dinyatakan itu pada wesel berbunga sama dengan suku bunga efektif atau pasar, nah wesel tersebut dijual pada harga pada nilai nominal. Nah, ketika kurs yang dinyatakan berbeda dari kurs pasar, uang yang ditukar atau nilai sekarang itu berbeda dengan nilai nominal wesel. Nah, perusahaan kemudian mencatat perbedaan ini bisa sebagai premium maupun sebagai diskon. Dan mengamortisasi selama umur wesel untuk mendekati tingkat bunga efektif pasar. Nah, nilai ini menggambarkan salah satu dari banyak situasi di mana konsep nilai waktu uang diterapkan pada pengukuran akuntansi. Nah, ketika nilai sekarang itu melebihi nilai nominal, wesel tersebut ditukar dengan premi. Sedangkan pada saat nilai sekarang itu kurang dari nilai nominal, itu wesel tersebut ditukar dengan diskon. Nah, perusahaan mencatat premi atas wesel tagih sebagai debit dan mengamortisasinya dengan menggunakan metode bunga efektif selama umur wesel tersebut sebagai pengurangan tahunan dalam jumlah pendapatan bunga yang diakui. Jadi nanti kita akan membahasnya lebih lanjut di slide selanjutnya. Nah, di sini ada contoh soal dari wesel yang diterbitkan pada nilai nominal. Nah, contoh soalnya itu perusahaan Scholastica ini meminjamkan Skandinavia 10.000 euro dengan imbalan 10.000 euro. Nah, wesel 3 tahun dengan bunga 10% per tahun. Tingkat bunga pasar untuk wesel dengan resiko serupa juga 10%. Bagaimana cara perusahaan Scholastica mencatat penerimaan wesel tersebut? Nah, jadi yang pertama-tama kita menghitung wesel itu dan menghitung nilai sekarang dari bunga wesel tersebut. Nah, jadi untuk menghitung
nilainya itu dengan menggunakan tabel nilai sekarang dari anuitas biasa. Nah, ini itu merupakan tabel nilai sekarang dari anuitas biasa 1. Nah, jadi perhitungannya 1000. Nah, 1000 ini didapat dari 10.000 dikali 10% bunganya. Jadi hasilnya 1000 dikali 248685 itu didapat dari, karena ini Wesel-nya 3 tahun, dan bunganya itu 10%, jadinya kita cari yang periodenya 3 tahun dan bunganya 10%. Nah, jadi untuk faktor, jadi ini disebutnya itu faktor. Nah, untuk faktornya itu didapat dari 3 periode, tingkat bunganya itu 10% sebesar 2,48685. Nah, terus tinggal dikali, jadinya dapat 2.487 euro. Nah, itu untuk nilai sekarang dari bunga. Nah, kemudian di sini ada menghitung nilai sekarang dari pokok weselnya. Nah, untuk pokok wesel itu 10.000. 10.000 itu didapat dari pokok pokok pinjamannya, pokok yang dipinjamkan dikali dengan, nah ini faktor juga. Nah, faktor ini didapatnya juga dari 3, kan tadi weselnya 3 tahun ya, 3 tahun dengan tingkat bunga yaitu 10%. Jadinya kita dapat 0,75132. Nah, kemudian tinggal dikali 10.000 dikali 0,75132 sama dengan 7513 euro. 7513 euro. Nah, kemudian di sini karena tadi kita udah dapat kan nominal-nominalnya, jadi kita tinggal hitung. Tadi nilai nominal dari notes-nya itu yang awal dia minjamnya kan 10.000. Nah, nilai pokok sekarangnya itu sebesar nilai pokok pinjaman sekarangnya itu 7513 dan nilai bunganya itu 2487, dapat dari yang tadi. Ini udah kita hitung, kemudian nilai sekarang dari notes-nya itu 10.000. Nah, perbedaannya itu 0. Nah, di sini dalam hal ini nilai sekarang dari Wesel sama dengan nilai nominalnya karena pasar atau efektif dan tingkat bunga yang ditetapkan itu sama. Jadi perbedaannya 0. Nah, kemudian untuk jurnalnya, jurnal perusahaan Scholastica mencatat penerimaan Wesel itu Wesel tagih di debit dan kas di kredit. Karena kan kita mendapatkan wesel tagih tersebut, jadi di debit. Nah, saat menjurnal bunganya atau mengakui pendapatan bunga setiap tahunnya itu kas pada pendapatan bunga. Karena kan kita menerima kasnya sebesar 1000 dan dia masuk ke pendapatan bunga sebesar 1000. Nah, di sini ada contoh wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Nah, yang pertama itu ada wesel tanpa bunga. Contoh soalnya, perusahaan Ravito menerima wesel tanpa bunga selama 3 tahun senilai 10.000. Tingkat bunga pasar untuk wesel dengan resiko serupa adalah 9%. Bagaimana perusahaan Ravito mencatat penerimaan uang tersebut? Nah, sebelum kita ke solusi cara menjawab soal tersebut, saya akan menjelaskan wesel tanpa bunga itu apa. Nah, jika sebuah perusahaan menerima wesel tanpa bunga, nilai sekarang adalah uang tunai yang dibayarkan kepada penerbit. Karena perusahaan mengetahui jumlah masa depan dan nilai sekarang dari wesel tersebut, maka perusahaan dapat menghitung tingkat bunga. Tingkat bunga ini sering disebut sebagai tingkat bunga implisit. Nah, perusahaan mencatat perbedaan antara jumlah masa depan atau muka dan nilai sekarang uang tunai yang dibayarkan sebagai diskon dan diamortisasi ke pendapatan bunga selama umur wesel. Nah, selanjutnya kita akan membahas jawaban dari contoh soal berikut ini. Jadi karena perusahaan Ravito ini menerima wesel tanpa bunga selama 3 tahun dengan
senilai 10.000. Nah, nilai sekarangnya adalah 7.721,80. Nah, itu didapat dari mana? Dari kan tadi bunganya itu 9% dan periode Wesselnya itu sebesar Wesselnya itu kan selama 3 tahun. Nah, jadi periodenya 3% dengan tingkat bunga 9%, yaitu 77218. Nah, tingkat implisit yang menyamakan total kas yang akan diterima sebesar 10.000 itu pada saat jatuh tempo dengan nilai sekarang dari arus kas masa depan. Nah, jadi tadi 10.000 dikali dengan 77218 itu jadinya 7.721,80 dolar. Nah, selanjutnya di sini ada jadwal amortisasi. Oh ya, tabel ini menggunakan tabel nilai sekarang dari 1. Selanjutnya, kemudian perusahaan Ravito ini mengamortisasi diskon dan mengakui pendapatan bunga setiap tahun dengan menggunakan metode bunga efektif. Nah, ini ada ilustrasinya untuk amortisasi diskon 3 tahun. Jadi karena ini tanpa bunga, maka uang yang diterimanya itu 0. Jadi uang yang diterimanya itu 0. Nah, untuk mencari pendapatan bunga itu 7.000 jumlah tercatat Wesel yaitu sebesar 7.721,80 dikali dengan 9%. Nah, 9%-nya itu merupakan tingkat bunga pasar. 9%, jadinya 694,96 dolar. Kemudian untuk mencari diskon amortisasi itu 69 pendapatan bunga dikurang dengan uang yang diterima. Jadi kan masih sama, 694,96. Yaitu sebesar 8.416,76. Nah, kemudian untuk mencari 8.416,76 ini 7.721 jumlah tercatat Wesel awal yaitu 7.721,80 ditambah dengan diskon amortisasi sebesar 694,96. Jadinya 8.416,76. Nah, kemudian begitu sampai ke bawah, sampai di akhir tahun 3. Nah, di akhir tahun 3 ini kita melakukan penyesuaian untuk mengkompensasikan pembulatan. Jadi ini di-adjust. Jadi untuk pendapatan bunga dan diskon amortisasi ini di-adjust atau disesuaikan agar total jumlah tercatat Wesel di sini itu jadi agar jumlah tercatat Wesel di sini tuh jadinya 10.000. Pas 10.000. Jadi yang diskon sama pendapatan ini kita bulatkan. Seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk jurnalnya. Jurnal perusahaan Ravito mencatat penerimaan Wesel itu yang pertama pada Januari tahun pertama itu Wesel tagih pada kas. Karena kan dia menerima Wesel tagih sebesar 7.721,80. Nah, pendapatan bunganya itu dicatat pada Desember tahun 1 itu Wesel tagih pada pendapatan bunga sebesar 694,96. Nah, itu didapat dari di sini nih, pendapatan bunga 694,96. Itu untuk pendapatan bunga. Jurnalnya Wesel tagih pada pendapatan bunga karena kan kita mendapatkan pendapatan jadi pendapatan bunga. Nah, selanjutnya di sini ada
Wesel berbunga. Wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal. Yang kedua itu wesel berbunga. Yang pertama tadi wesel tidak berbunga. Wesel tanpa bunga. Nah, ini wesel berbunga. Jadi contoh soalnya, perusahaan Fadila memberikan pinjaman kepada perusahaan Mary dan sebagai gantinya menerima wesel 3 tahun senilai 10.000 euro dengan bunga 10% per tahun. Nah, tingkat bunga pasar untuk wesel dengan resiko serupa adalah 12%. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat penerimaan wesel tersebut. Nah, jadi yang pertama kita menghitung dulu nilai sekarang dari bunga. Nah, di sini 1.000 itu didapat dari 10.000 dengan bunga 10%. Wesel 3 tahun 10.000 dan bunga 10% per tahun. Jadi 10.000 dikali 10% jadi 1.000 dikali faktornya ini. Dan faktornya ini didapat karena weselnya ini 3 tahun dan bunga pada pasar itu 12%. Jadinya untuk periodenya kita cari 3 tahun dan tingkat bunganya itu 12%. Jadi kita ketemu 2,40183 itu untuk faktornya, kemudian dikali mendapatkan 2.402 euro. Kemudian kita menghitung nilai sekarang dari pokok wesel. Nah, untuk pokok wesel itu untuk 3 tahun, karena weselnya itu 3 tahun, 3 periode, dengan tingkat bunga 12% juga sama. Jadinya 0,71178 ini untuk faktornya, dan ini untuk pokok pinjamannya. Itu untuk weselnya itu sebesar 10.000 dikali 0,71178 itu sama dengan 7.118 euro. Kemudian di sini ada menghitung nilai nominalnya, nilai sekarang dari notes tersebut. Nah, jadi nilai nominal notes-nya kan awalnya 10.000. Nah, kemudian untuk nilai sekarang, nilai pokok wesel sekarang itu sebesar 7.118, sedangkan untuk nilai bunga sekarang itu sebesar 2.402 euro. Kemudian untuk nilai sekarang dari notes-nya itu sebesar 9.520. Nah, jadinya kan ini kurang ya, jadi perbedaannya itu adalah 480. Nah, ini merupakan contoh dari diskon. Nah, dalam hal ini karena tingkat bunga efektif yaitu 12% melebihi tingkat yang ditetapkan yaitu 10%, nilai sekarang dari wesel tersebut kurang dari nilai nominal. Artinya perusahaan Fadila ini menukar wesel itu dengan harga diskon. Oh ya, untuk mencari nilai sekarang dari bunga ini menggunakan tabel nilai sekarang dari anuitas biasa, sedangkan untuk mencari nilai sekarang dari pokok wesel ini menggunakan tabel nilai saat ini 1. Kemudian diskonnya itu sebesar 480 euro. Nah, di sini ada jadwal amortisasi. Jadwal amortisasi metode bunga efektif 10% wesel dan diskon 12%. Jadi uang yang diterima itu 1.000 itu didapat dari 10.000 dikali 10% yang tadi itu uang yang kita terima. Kemudian untuk pendapatan bunga, nah jumlah tercatat wesel yang tadi udah kita hitung sebesar 9.520, kita catat di jumlah tercatat wesel awal. Kemudian untuk pendapatan bunga itu didapat dari jumlah tercatat wesel yaitu 9.520 dikali dengan diskonnya yaitu 12%. Jadinya 1.142. Nah, untuk diskon amortisasi itu 1.142 dikurang dengan uang yang diterima, pendapatan bunga dikurang uang yang diterima itu
diskon amortisasi, yaitu sebesar 142. Nah, untuk mencari jumlah tercatat wesel tahun pertama itu 9520 ditambah dengan diskon amortisasi, yaitu jadinya 9662. Nah, kemudian untuk akhir tahun itu sama, kita adjust agar total jumlah tercatat wesel ini menjadi 10.000. Jadi kita bulatkan untuk pendapatan bunga dan diskon amortisasi. Nah, untuk jurnalnya itu perusahaan Fadila ini mencatat penerimaan wesel sebagai berikut. Yang pertama, pada Januari tahun pertama, wesel tagih pada kas sebesar 9520. Kemudian untuk pendapatan bunga pada akhir tahun pertama itu kas di debit sebesar 1.000, karena kan uang yang kita terima itu 1.000, wesel tagihnya itu atau diskon amortisasinya itu kan tadi sebesar 142. Nah, untuk pendapatan bunganya itu sebesar 1.142 di kredit. Jadi kas debit, wesel tagih debit, dan kreditnya pendapatan bunga sebesar 1.142. Nah, kemudian ketika wesel diterima dalam pertukaran untuk properti barang atau jasa dalam transaksi tawar-menawar yang dilakukan secara wajar, tingkat bunga yang dinyatakan dianggap adil, kecuali tidak ada suku bunga yang disebutkan. Yang kedua, suku bunga yang disebutkan itu tidak masuk akal, atau jumlah nominal kertas itu berbeda dengan material dari harga jual saat ini untuk item yang sama atau serupa, dan yang kedua dari nilai wajar saat ini dari instrumen utang. Nah, dalam keadaan ini perusahaan mengukur nilai kini wesel dengan nilai wajar properti barang atau jasa atau dengan jumlah yang mendekati nilai wajar wesel. Nah, kemudian di sini ada contoh wesel untuk properti barang atau jasa. Jadi, Radila Company ini menjual corner lot ke Rasti Pelikan sebagai situs restoran. Nah, Radila Company ini menerima sebagai gantinya wesel 5 tahun yang memiliki nilai jatuh tempo sebesar 35.247 dan tanpa tingkat bunga yang ditentukan. Nah, tanah itu awalnya berharga $14.000 pada tanggal penjualan. Tanah tersebut memiliki nilai wajar sebesar $20.000. Mengingat kriteria di atas, Radila Company menggunakan nilai wajar tanah yaitu sebesar $20.000 sebagai nilai sekarang dari wesel tersebut. Nah, oleh karena itu, Radila Company itu mencatat penjualan sebagai berikut. Yang pertama, wesel tagih sebesar 20.000 karena Radila Company menggunakan nilai wajar tanah itu sebesar 20.000. Nah, sedangkan tanah sebesar 14 karena tanah itu awalnya tuh seharga 14 dan kemudian keuntungan penjualannya jadi 20 dikurang 14 itu jadi sebesar 6.000 untuk keuntungan penjualannya. Nah, kemudian di sini ada pilihan suku bunga. Jadi dalam transaksi wesel, faktor lain yang terlibat dalam pertukaran seperti nilai wajar, properti barang atau jasa, menentukan tingkat bunga efektif atau real. Namun jika perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajar tersebut, dan jika wesel tersebut tidak memiliki pasar yang siap pakai, menentukan nilai kini dari wesel tersebut itu sulit. Untuk memperkirakan nilai sekarang dari wesel dalam keadaan seperti itu, perusahaan harus memperkirakan tingkat bunga yang berlaku yang mungkin berbeda dari tingkat bunga yang dinyatakan. Proses pendekatan suku bunga ini disebut sebagai imputasi. Nah, tingkat bunga yang dihasilkan disebut tingkat bunga yang diperhitungkan. Tarif yang berlaku untuk instrumen serupa dari penerbit dengan peningkat
dengan peringkat kredit yang sama mempengaruhi pilihan suku bunga. Perjanjian yang membatasi anggunan, jadwal pembayaran, dan suku bunga utama yang ada juga mempengaruhi pilihan. Nah, perusahaan menentukan tingkat bunga yang diperhitungkan saat menerima wesel. Ini mengabaikan perubahan selanjutnya dalam suku bunga yang berlaku. Nah, kemudian kita masuk ke penilaian wesel tagih. Nah, jadi seperti piutang usaha, perusahaan juga mencatat dan melaporkan wesel tagih jangka pendek pada nilai realisasi kasnya, yaitu pada jumlah nominal dikurang semua penyisihan yang diperlukan. Nah, akun penyisihan piutang wesel utama adalah penyisihan piutang tak tertagih. Nah, perhitungan dari estimasi yang terlibat dalam menilai wesel tagih jangka pendek dan dalam mencatat beban piutang tak tertagih dengan penyisihan terkait persis paralel dengan piutang usaha. Perusahaan ini memperkirakan jumlah piutang tak tertagih dengan analisis piutang. Piutang dengan komponen pembiayaan yang signifikan melibatkan masalah estimasi tambahan. Akibatnya IASB telah menetapkan pedoman untuk pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk memperkirakan penurunan nilai instrumen keuangan. Nah, selanjutnya ini ada masalah lain terkait dengan piutang. Masalah tambahan yang terkait dengan piutang, yang pertama itu ada penghentian pengakuan piutang dan presentasi dari analisis. Jadi yang pertama itu ada penghentian pengakuan piutang. Nah, ini telah terjadi pada titik di mana piutang ini tidak lagi dimasukkan sebagai aset perusahaan. Nah, contoh kasusnya itu seperti di Unilever, yaitu dihentikan pengakuan piutangnya. Nah, penghentian piutang merupakan satu situasi terjadi ketika piutang tidak lagi memiliki nilai apapun. Jadi piutang ini sudah tidak memiliki nilai apapun. Atau hak kontraktual atas arus kas piutang itu tidak ada lagi. Misalnya, jika Unilever ini memiliki piutang dari pelanggan yang menyatakan pailit, nilai piutang pelanggannya itu disebut kadaluarsa, telah kadaluarsa. Demikian pula jika Unilever ini menagih piutang pada saat jatuh tempo. Unilever menghapus piutang ini dari pembukuannya. Dalam kedua kasus tersebut, Unilever itu tidak lagi memiliki hak kontraktual atas piutang ini. Akibatnya, piutang perusahaan yang pailit tersebut dihentikan pengakuannya. Nah, situasi kedua ini Unilever dapat mengalihkan, misalnya yang sering terjadi di perusahaan itu biasanya bisa menjual piutang. Nah, menjual piutang ke perusahaan lain, artinya Unilever ini mengalihkan resiko dan manfaat piutang tersebut, manfaat kepemilikan ke perusahaan lain yang membeli piutang dari Unilever tersebut. Selanjutnya ada transfer piutang. Nah, jadi ada berbagai alasan pengalihan piutang kepada pihak lain. Nah, jadi kan tadi ada yang menjual. Nah, itu menjual itu kenapa? Alasannya, jadi yang pertama itu untuk mempercepat penerimaan kas dari piutang. Perusahaan dapat mentransfer piutang ke perusahaan lain untuk mendapatkan uang tunai. Selain itu, untuk alasan kompetitif, yaitu menyediakan pembiayaan penjualan untuk pelanggan hampir wajib dari banyak industri. Dalam penjualan barang tahan lama seperti mobil, truk, peralatan industri, dan pertanian, komputer, dan peralatan, itu sebagian besar penjualan dilakukan berdasarkan kontrak angsuran. Nah, yang kedua itu pemegang dapat menjual piutang karena uang terbatas dan akses ke kredit normal tidak tersedia atau terlalu mahal.
Juga perusahaan dapat menjual piutang bukan meminjam untuk menghindari pelanggaran perjanjian pinjaman yang ada. Yang keempat, itu penagihan piutang seringkali memakan waktu dan biaya. Perusahaan kartu kredit seperti Mastercard, Visa, dan American Express itu mengambil alih proses penagihan dan memberikan uang tunai langsung kepada pedagang. Selanjutnya, pengalihan piutang itu kepada pihak ketiga. Pengalihan piutang pada pihak ketiga itu untuk mendapatkan uang tunai terjadi dalam salah satu atau dari dua cara ini. Yang pertama ada penjualan piutang dan pinjaman yang dijamin. Jadi transfer piutang itu pengalihan piutang kepada pihak lain. Itu intinya. Jadi ini berbagai alasannya. Yang pertama mempercepat penerimaan kas, kompetisi, jual piutang karena uang ketat, terus penagihan atau pengumpulan itu memakan waktu yang lama dan mahal. Selanjutnya untuk penjualan piutang. Nah, penjualan piutang telah meningkat secara substansial dalam beberapa tahun terakhir. Jenis yang umum adalah penjualan ke faktor. Nah, faktor ini adalah perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang dari bisnis dengan biaya tertentu dan kemudian mengumpulkan kiriman uang langsung dari pelanggan. Anjak piutang secara tradisional dikaitkan dengan industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki, furniture, dan perabot rumah tangga. Nah, di sini ada ilustrasi dari anjak piutang. Jadi yang pertama kan customer ini akan memesan order ke company manufaktur atau distributor. Kemudian mereka melihat dulu si customer ini kreditnya itu bagus atau enggak. Kalau misalnya bagus, bakal di-approve kreditnya sama si factor ini, yaitu anjak piutang. Kemudian barulah nanti kalau udah di-approve, company ini mengirimkan barang ke customer ini. Customer-nya itu berupa retail atau wholesaler. Kemudian factor ini advance cash, uang muka. Kemudian customer baru akan make payment atau setelah uang muka dikirim, customer baru akan payment atau melakukan pembayaran. Oke, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafito Rahmat Kadafi dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan slide 39. Di sini ada dijual dengan garansi. Nah, ada ilustrasi Cracks Textiles memfaktorkan 500.000 euro dari piutang usaha dengan Commercial Factors Inc. pada A tanpa jaminan dasar. Commercial Factors menilai beban keuangan sebesar 3% dari jumlah piutang dan mempertahankan jumlah yang sama dengan 5% dari piutang, yaitu untuk kemungkinan penyesuaian. Cracks Textiles and Commercial Factors membuat jurnal berikut untuk piutang yang dialihkan tanpa jaminan. Nah, di sini ada Cracks Textile dan Commercial Factors. Di sini case-nya itu 460 di debit, lalu ada G-Firm Factor 25.000, lalu ada loss on sale of receivables. Nah, lalu kreditnya itu adalah accounts receivables sebesar 500.000. Lalu ada commercial factors, account receivable-nya 500.000. Lalu di kreditnya ada due to customer, Cracks Textile 25.000, lalu ada interest revenue 15.000 dan cash-nya di kredit 460. Selanjutnya ada penjualan piutang, dijual dengan garansi. Yang pertama, penjual menjamin pembayaran kepada pembeli. Lalu poin kedua, transfer dianggap sebagai pinjaman yang kadang-kadang disebut sebagai penjualan gagal.
Nah, ini yang tadi ya, sama. Lalu slide selanjutnya ada penghentian pengakuan piutang pinjaman aman menggunakan piutang sebagai jaminan dalam transaksi pinjam meminjam. Diilustrasikan pada tanggal 1 Maret 2019, Mang Mills memberikan atau menyerahkan $700.000 dari piutangnya kepada Sinobank sebagai jaminan untuk Wesel $500.000. Mang Mills terus menagih piutang. Debitur rekening tidak diberitahu tentang pengaturan Sinobank menilai beban keuangan sebesar 1% dari piutang dan bunga Wesel sebesar 12%. Mang Mills melakukan pembayaran bulanan ke bank untuk semua uang tunai yang dikumpulkan dari piutang. Nah, di sini ada Mang Mills dan Sinobank. Yang pertama itu transfer of accounts receivable and issuance of note pada tanggal 1 Maret 2019. Nah, di sini debitnya itu cash ditambah dengan interest expense sebesar 7.000, cashnya 493.000, lalu ada note payable sebesar 500.000 di kredit. Lalu di sebelahnya ada note receivable Sinobank 500.000, lalu kreditnya interest revenue 7.000 dan cash 493.000. Selanjutnya di bawahnya ada collection in March pada bulan Maret $440.000 of accountless cash discount of $6.000 plus receipt of $14.000 sales return. Di sini debitnya ada cash sebesar 434.000, lalu ada sales discount sebesar 6.000 dan sales returns and allowance sebesar 14.000. Lalu ada accounts receivable 454.000. Selanjutnya di kredit Sinobank tidak ada entry atau no entry. Remit Maret collection plus accrued interest to bank pada tanggal 1 April 2019. Di sini ada interest expense-nya 5.000 di debit, lalu ada notes payable 434.000 di debit. Lalu kreditnya itu 439.000 di kredit. Lalu Sinobank ada cash-nya 439 di debit. Kreditnya interest revenue dan notes receivable sebesar 5.000 dan 434.000. Lalu ada collection in April of the balance of account less $2.000 written off as uncollectible. Nah, di sini cashnya 244.000 di debit dari Mang Mills, lalu ada allowance for doubtful accounts atau piutang tak tertagih sebesar 2.000, lalu ada accounts receivable atau piutang di kredit, sedangkan Sinobank no entry. Lalu ada remitted the balance due of NT $66.000 dari 500.000 dikurang 434. On the note plus interest pada bulan Mei pada tanggal 1 2019. Debitnya interest expense 660, lalu note payable 66.000. Kreditnya itu cash sebesar 66.660. Sedangkan Sinobank debitnya cash 66.660. Lalu kreditnya interest revenue dan notes receivable. Selanjutnya ada pinjaman aman diilustrasikan pada tanggal 1 April. Prince Company memberikan $500.000 dari piutang ke Bank Hibernia sebagai jaminan untuk pinjaman $300.000 yang jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2019. Perjanjian penugasan meminta Prince Company untuk terus menagih piutang. Hibernia Bank menilai beban keuangan sebesar 2% dari piutang usaha dan bunga pinjaman adalah 10%. Yang pertama, siapkan entry jurnal 1 April 2019 untuk Prince Company. Nah, di sini debitnya itu 290.000 dan biaya finansial sebesar 10.000 dari 500.000 dikali 2%. Karena beban
Hibernia Bank menilai beban keuangan sebesar 2%. Lalu kreditnya yaitu Wesel Bayar sebesar 300.000. Dan yang B, siapkan entry jurnal untuk koleksi print sebesar 350.000 dari piutang selama periode dari 1 April 2019 hingga 30 Juni 2019. Nah, debitnya itu uang tunai 350.000 dan kreditnya piutang usaha sebesar 350.000. Lalu yang terakhir pada 1 Juli 2019, Pangeran membayar Hibernia semua jatuh tempo dari pinjaman yang dijamin pada 1 April 2019. Nah, di sini debit semua, tidak ada kredit, yaitu yang pertama ada wesel bayar 300.000 dan beban bunga sebesar 7.500 dari 10% itu dikali 300.000 dolar dikali 3/12 karena 3 bulan. Selanjutnya ada presentasi dan analisis. Aturan umum dalam mengklasifikasikan piutang adalah yang pertama ada pisahkan dan laporkan jumlah tercatat dari berbagai kategori piutang. Tunjukkan piutang yang diklasifikasikan sebagai lancar dan tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Yang ketiga, saling hapus secara tepat akun penilaian untuk piutang yang mengalami penurunan nilai, termasuk pembahasan mengenai penurunan nilai yang ditentukan secara individual dan kolektif. Lalu poin keempat, mengungkapkan nilai wajar piutang sedemikian rupa sehingga kemungkinan untuk dibandingkan dengan jumlah tercatatnya. Poin kelima, mengungkapkan informasi untuk menilai risiko kredit. Selanjutnya, mengungkapkan setiap piutang yang dijadikan jaminan. Lalu yang terakhir, mengungkapkan semua konsentrasi risiko kredit yang signifikan yang timbul dari piutang. Selanjutnya ada analisis piutang. Ilustrasikan LV melaporkan penjualan bersih 2015 sebesar 35.664 juta euro. Saldo piutang awal dan akhir masing-masing adalah 2.274 juta dan 2.521 juta euro. Perhitungan perputaran piutangnya adalah sebagai berikut. Nah, net sales dibagi average trade receivables, hasilnya itu account receivable turnover. Di sini kan penjualan bersihnya itu 35.664 juta euro. Lalu dibagi saldo piutang awal dan akhir dibagi 2. Hasilnya itu 14,9 times atau setiap 24,5 hari. Dari 365 itu setahun dibagi 14,9. Slide selanjutnya ada kontrol uang tunai. Manajemen menghadapi dua masalah dalam akuntansi untuk transaksi tunai. Yang pertama itu menetapkan kontrol yang tepat untuk mencegah transaksi yang tidak sah oleh petugas atau karyawan. Lalu yang kedua, memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola kas dan transaksi tunai dengan benar. Selanjutnya ada menggunakan rekening bank untuk menempatkan tujuan pengendalian yang diinginkan. Perusahaan dapat memvariasikan jumlah dan lokasi bank dan jenis rekening. Poin pertama itu ada rekening giro umum. Yang kedua ada koleksi pelampung. Yang ketiga ada akun kontak kunci. Dan terakhir rekening bank Impress. Selanjutnya ada sistem kas kecil Impress. Langkah yang pertama itu catat transfer 300 dolar ke kas kecil. Yaitu debitnya uang tunai 300 dan uang tunai 300 debit dan kreditnya uang tunai 300 di kredit. Yang kedua, poin kedua, penjaga kas kecil memperoleh tanda terima yang ditandatangani dari setiap individu kepada siapa dia membayar tunai. Lalu poin ketiga, kustodian menerima cek perusahaan untuk mengisi kembali dana tersebut. Lalu poin kelima, jika perusahaan memutuskan bahwa jumlah kas dan dana kas kecil berlebihan sebesar 50 dolar, maka saldo dana akan turun sebagai berikut. Debitnya uang tunai 50 dolar dan kreditnya kas kecil 50 dolar. Selanjutnya ada perlindungan fisik saldo kas. Perusahaan harus yang poin pertama minimalkan uang tunai di tangan. Lalu poin kedua hanya memiliki kas kecil dan kwitansi hari ini. Poin ketiga, simpan dana di brankas atau laci
kas yang terkunci. Poin keempat, kirimkan kwitansi setiap hari ke bank sesegera mungkin. Lalu yang terakhir, buktikan secara berkala saldo yang ditunjukkan dalam buku besar. Slide selanjutnya ada rekonsiliasi saldo bank, jadwal yang menjelaskan perbedaan antara catatan kas bank dan perusahaan. Item rekonsiliasi yang pertama itu ada deposito dan perjalanan. Poin kedua, cek yang luar biasa. Yang ketiga, biaya bank. Yang keempat, kredit bank. Dan yang terakhir, kesalahan bank atau deposan. Oke, sekian mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sparta, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan soal dan jawaban dari chapter 7. Jadi, perkenalkan saya Scholastica Nabel, di kelompok 3 ini ada Pak Dilato dan juga ada Rafito. Jadi, di soal pertama itu peak AG itu menunjukkan saldo 241.140 euro di akun piutang usaha pada 31 Desember 2019. Nah, saldo tersebut terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama, angsuran jatuh tempo pada tahun 2020 sebesar 23.000 euro. Kemudian angsuran yang jatuh tempo setelah tahun 2020 itu 34 euro. Lebih bayar kepada kreditur itu 2.640 euro. Hutang dari pelanggan tetap di mana 40 euro itu merupakan rekening yang dijamin untuk pinjaman bank sebesar 89 euro, uang muka untuk karyawan sebesar 1.500 euro, dan uang muka ke anak perusahaan itu sebesar 91 euro. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat laporan posisi keuangan PIK AG di piutang usahanya. Jadi karena piutang dagang atau piutang usaha itu masuk ke aset lancar, jadi di sini untuk di laporan posisi keuangannya itu di aset lancar. Kemudian kita masukin di piutang dagang, karena yang disuruh itu hanya laporan posisi keuangan untuk piutang dagang. Nah, piutang dagang kemudian di hutang dari pelanggan tetap, di mana 40 merupakan rekening dijamin, itu sebesar 89.000. Kemudian angsuran jatuh tempo pada tahun 2020 sebesar 23.000 itu didapat dari angsuran jatuh tempo di sini, di data ini. Kemudian angsuran yang jatuh tempo setelah tahun 2020 sebesar 34.000 itu didapat dari dari datanya juga. Nah, angsuran yang jatuh tempo setelah tahun 2020 itu merupakan klasifikasi yang mengasumsikan bahwa piutang ini tuh dapat ditagih dalam operasi bisnis. Nah, kemudian untuk lainnya itu adalah pertambahan dari lebih bayar kepada kreditur dan juga uang muka untuk karyawan. Nah, lainnya ini merupakan barang-barang yang diklasifikasikan secara terpisah jika dianggap material. Nah, kemudian 146 euro ini didapat dari 89 ditambah 23 ditambah 34. Kemudian hasilnya 146. Kemudian 146 itu ditambah dengan yang lainnya tadi, sehingga menghasilkan 150, 140. Kemudian piutang non usaha itu ada uang muka ke anak perusahaan yang dibuat tahun 2017 sebesar 91.000. Kemudian untuk total usaha itu 241.140 dari pertambahan 150 ditambah 91. Nah, 241 karena sudah sama dengan 200 di saldo soal, berarti itu menandakan sudah balance, sudah benar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan soal E78.
Di sini mencatat kredit macet pada akhir tahun 2019. Sorter PLC memiliki akun piutang sebesar 900.000 pound sterling dan penyisian piutang tak tertagih sebesar 40.000 pound sterling pada tanggal 16 Januari 2020. Sorter menetapkan bahwa piutangnya tidak akan ditagih dan manajemen mengizinkannya untuk dihapuskan. Instruksinya yang pertama, buatlah journal entry untuk sorter. Nah, di sini solusinya yang A, ditulis itu piutang tak tertagih atau allowance for the full. Allowance for the full accounts 6.000, lalu ada accounts receivable-nya atau piutang sebesar 6.000 di debit dan kredit. Lalu yang B, instruksinya what is the cash realizable value of sorter PLC accounts receivable before the right of the ordinance receivable. Nah, di sini ditulis piutangnya 800.000, lalu dikurangi allowance for the full sebesar 40.000. Jadi hasilnya itu jumlah bersih yang akan dikumpulkan sebesar 760.000. Lalu yang terakhir atau yang C, what is the cash realizable value of sorter PLC accounts receivable after the right of the ordinance receivable. Di sini piutangnya atau account receivable-nya dikurangi dari 800.000 dikurang 6.000. Hasilnya 794.000. Lalu dikurangi lagi piutang tak tertagih atau allowance-nya sebesar 34.000 dari 40.000 dikurangi 6.000. Hasilnya jumlah bersih yang akan dikumpulkan sebesar 760.000. Selanjutnya, saya akan membahas soal jawab P73. Manilau Corporation beroperasi di kredit macet yang tinggi. Sebelum penyesuaian akhir tahun, saldo piutang usaha Manilau adalah sebesar $550.000 dan penyisihan untuk akun yang diragukan memiliki saldo kredit sebesar $40.000. Saldo akhir tahun dilaporkan dalam laporan posisi keuangan untuk penyisihan diragukan seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Untuk instruksinya yang A, berapa saldo yang sesuai untuk penyisihan piutang diragukan di akhir tahun. Untuk instruksi yang B, tunjukkan bagaimana piutang yang akan disajikan pada laporan posisi keuangan. Yang C, apa efek dolar dari penyesuaian piutang tak tertagih akhir tahun terhadap pendapatan sebelum pajak? Untuk jawaban yang A, di situ ada tabel. Yang pertama days account outstanding, tabel kedua yaitu jumlah atau amount, yang tabel ketiga yaitu expected percentage uncollectible, kemudian tabel selanjutnya yaitu estimate uncollectible. Yang pertama yaitu menghitung less than 16 days, jumlahnya sebesar 300.000, kemudian dikali dengan 0,02, untuk estimate uncollectible-nya sebesar 6.000. Untuk expected percentage uncollectible sebesar 0,02 itu dapat dari 100% dikurangi dengan 98% dari probability of collection. Kemudian selanjutnya mencari 16 sampai 30 hari, yaitu jumlahnya sebesar 100.000 dikali dengan 0,1, sehingga untuk estimate uncollectible-nya sebesar 10.000. Selanjutnya mencatat 31 sampai 45 hari
di mana jumlahnya sebesar 80.000 dikali dengan 0,15, sehingga untuk estimate uncollectible-nya sebesar 12.000. Selanjutnya mencatat 46 sampai 60 hari untuk jumlahnya yaitu sebesar 40.000, kemudian dikali dengan 0,2 sehingga untuk hasilnya estimate uncollectible-nya sebesar 8.000. Selanjutnya mencatat 61 sampai 75 hari sebesar untuk jumlahnya sebesar 20.000, kemudian dikali dengan 0,45 sehingga untuk estimate uncollectible sebesar 9.000. Jadi untuk saldo penyisihan piutang diragukan untuk PT Manilau sebesar 45.000. Untuk yang di atas 75 hari, piutang yang telah beredar lebih dari 75 hari sebesar $15.000 dan tidak memiliki kemungkinan untuk ditagih akan segera dihapuskan dengan mendebit ke penyisihan piutang tak tertagih sebesar $15.000 dan kredit ke piutang usaha sebesar $15.000. Akun-akun ini tidak dipertimbangkan saat menentukan jumlah yang tepat untuk penyisihan piutang diragukan. Selanjutnya untuk jawaban yang disajikan pada laporan keuangan yaitu tentang piutang dagang. Untuk pencatatannya yang pertama, piutang dagang sebesar $555.000 dikurangi dengan $15.000 dari piutang usaha pada jawaban yang A, sehingga menghasilkan $540.000. Kemudian dikurangi dengan garansi untuk piutang ragu-ragu sebesar $45.000, sehingga piutang dagang bersih untuk PT Manilau sebesar $495.000. Selanjutnya yaitu jawaban yang C. Yang pertama mencatat estimasi piutang ragu-ragu sebesar $45.000, kemudian dikurangi dengan saldo dalam akun penghapusan piutang sebesar $25.000, sehingga biaya yang diperlukan untuk biaya atau beban sebesar $20.000. Penyesuaian piutang tak tertagih akhir tahun akan menurunkan pendapatan sebelum pajak sebesar $20.000. Selanjutnya, soal dan jawaban P76. Laporan posisi keuangan Stansia SA pada tanggal 31 Desember 2018 meliputi sebagai berikut. Yang pertama, piutang usaha sebesar $138.000 dikumpulkan termasuk rekening $60.000 di mana diskon penjualan sebesar 2% diperbolehkan. Yang kedua yaitu $5.300 diterima sebagai pembayaran atas rekening yang dihapuskan dari buku sebagai rekening pelanggan sebesar $17.500 dihapuskan selama tahun tersebut. Kemudian yang keempat yaitu pada akhir tahun penyisihan piutang diragukan diperkirakan membutuhkan saldo sebesar $20.000. Perkiraan ini didasarkan pada analisis usia piutang. Selanjutnya untuk instruksinya atau soalnya yaitu siapkan semua entry jurnal yang atas. Untuk mencatat jurnal yang pertama yaitu kas sebesar $136.800 yaitu dari $138.000 dikurangi dengan $60.000 dikali 2% terhadap piutang usaha sebesar 138 sehingga untuk diskon penjualannya yaitu sebesar 1.200. Yang kedua yaitu piutang usaha sebesar 5.300 terhadap penyisihan piutang diragukan sebesar 5.300. Kemudian yang ketiga, jurnal yang kedua selanjutnya yaitu mencatat kas terhadap piutang usaha karena di instruksi yang kedua yaitu
pembayaran atas rekening yang dihapuskan dari buku sebagai tidak berharga pada tahun 2019. Petunjuknya yaitu membangun kembali akun piutang. Sehingga pada yang jawaban yang A itu terdapat 2 jurnal, yaitu yang kedua sebesar 5.300. Selanjutnya, untuk jawaban yang ketiga, penyisihan piutang diragukan sebesar 17.500 terhadap piutang usaha sebesar 17.500. Selanjutnya jawaban yang keempat untuk jurnalnya yaitu beban piutang tak tertagih terhadap penyisihan piutang tak tertagih sebesar 14.900. 14.900 sendiri dapat dari 17.300 yaitu dari allowance for the full account ditambah dengan 5.300 dari piutang usaha dikurangi dengan 17.500 dari penyisihan piutang diragukan sehingga menghasilkan 5.100. 20.000 dikurangi 5.100 sehingga menghasilkan $14.900. Sekian presentasi soal dan jawaban chapter 7 dari kelompok kami. Terima kasih.